Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Devi di channel YouTube Guru SDTV. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 1, tema 1, subtema ketiga, pembelajaran ke-6. Alhamdulillah anak-anak ya. Namun sebelum itu jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like jangan lupa ya, kemudian share, komen, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Ibu berikutnya. Anak-anak yang Ibu sayangi, apakah kalian sudah siap mempelajari materi hari ini? Coba kalian rapihkan dulu tempat duduknya, biar nanti kalian belajarnya nyaman ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga berkah. Baiklah anak-anak, coba Ibu mau tanya ya, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Nah, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Kemudian kalian sudah bisa menyusun huruf-huruf acak yang terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan menjadi kata yang tepat. Kemarin juga kalian telah mempelajari tentang membandingkan bilangan, kemudian mengurutkan bilangan. Nah, pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang mengurutkan bilangan dan juga merawat tubuh kita. Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap? Nah, kita langsung saja mulai materinya ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menerapkan aturan merawat tubuh secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan dari yang terkecil atau terbesar dengan tepat. Nah, kita langsung saja ya, mulai materi yang pertama. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita mulai pelajarannya, seharusnya kalian berbaris dulu, kemudian Ibu periksa kebersihan dan kesehatan tubuh kalian. Akan tetapi karena hari ini kita belum bisa bertatap muka langsung di kelas, maka dari itu Ibu mohon kepada orang tuanya untuk memeriksa kebersihan dan kesehatan tubuh anaknya, mulai dari rambut, kemudian telinga, kuku, gigi ya, dan seluruh anggota tubuhnya. Apakah sudah bersih? Apakah kukunya masih panjang atau belum? Nah, Ibu mohon ya bantuannya kepada orang tua siswa. Terima kasih sebelumnya. Anak-anak yang Ibu banggakan, ayo kita mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini ada Bapak Guru yang sedang memeriksa kesehatan dan kebersihan siswanya. Hari yang cerah, Bapak Guru memeriksa kebersihan siswanya, mulai dari rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum, kuku Siti pun pendek dan juga rapi. Semua menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menjaga kebersihan tubuhnya? Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu menjelaskan tentang cara membersihkan telinga dan juga memotong kuku. Nah, kira-kira anak Ibu masih ingat tidak bagaimana caranya membersihkan telinga dan juga memotong kuku? Nah, kalau kalian masih ingat, nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat ya anak-anak, nah, tolong nanti
Nanti kalian meminta bantuan ayah atau ibumu untuk membersihkan daun telinganya sampai bersih, kemudian belakang telinganya, dan dalamnya sedikit ya, jangan terlalu dalam. Nah, kalian juga nanti bisa meminta bantuan orang tuamu untuk memotong kuku. Potong yang panjang-panjangnya, jangan terlalu pendek. Nah, seperti itu ya. Ketika kalian sudah memotong kuku, cuci tanganmu sampai bersih agar kuman-kuman yang masih menempel pada tanganmu bisa hilang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, dalam merawat tubuh itu ada aturannya. Bagaimana aturannya? Nah, contohnya seperti kalian bisa membuat jadwal dalam merawat tubuh ya. Bagaimana jadwalnya? Misalnya hari ini kan hari Sabtu ya, besok hari Minggu. Nah, kalian tulis hari Minggu ya, tanggal 9 ya. Kegiatannya apa? Kegiatannya kalian mandi, menggosok gigi, kemudian menggunting kuku, membersihkan telinga. Kalau misalkan rambut kalian sudah panjang, berarti tambah jadwalnya memotong rambut ya. Kemudian kalian buat kolomnya seperti pada contoh berikut ini. Nah, di sini ada tanggal, ada kegiatan, kemudian ada dilakukan atau tidak dilakukan ya. Nah, tulis kalau kalian melakukannya, berilah tanda checklist. Kalau tidak melakukannya, kalian bisa memberikan tanda checklistnya pada kolom tidak melakukan atau tidak dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian besoknya, hari Seninnya, apa yang kalian lakukan ya? Mandi, gosok gigi sama ya, hanya mungkin tidak memotong kuku dan memotong rambut. Nah, coba kalian tulis seperti itu, buat kolom-kolomnya, buat jadwalnya, agar kalian bisa membuat aturan cara merawat tubuh dengan disiplin dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya. Di sini, nah, ada ibu guru yang sedang bercerita. Cerita apa ya? Ceritanya ada seorang anak yang sakit gigi. Rasanya sakit sekali. Kenapa dia sakit gigi? Karena dia tidak pernah sikat gigi. Akibatnya giginya berlubang. Nah, banyak kuman yang menempel pada giginya. Kemudian giginya sakit deh. Setelah sakit, dia merasa sangat menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal karena dia tidak suka menggosok gigi. Akhirnya sakit gigi. Nah, setelah itu dia sekarang menjadi rajin menggosok gigi. Nah, karena dia takut nanti giginya sakit lagi. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah sakit gigi? Nah, bagaimana rasanya? Sakit bukan? Nah, bagaimana supaya tidak sakit gigi? Berarti kalian harus rajin menggosok gigi atau menyikat gigi. Berapa kali aturannya? Nah, aturannya itu minimal 2 kali dalam sehari. Kapan waktunya menggosok gigi? Sehabis makan dan sebelum tidur. Nah, masih ingat tidak? Itu ibu terangkan atau ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya ya. Bagaimana kalian sudah bisa menerapkannya? Mudah-mudahan kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita berlatih yuk. Nah, apa latihannya? Latihannya adalah kalian melingkari kata yang tepat dari kata yang rumpang di bawah ini. Nah, contohnya di sini ada nomor 1, Udin. Nah, ya, memakai sabun ya. Yang dalam kurungnya kalian pilih, kemudian lingkari salah satunya. Udin, apakah mandi memakai sabun ataukah Udin keramas memakai sabun? Kira-kira kalau memakai sabun itu mandi atau keramas ya? Nah, betul sekali.
Kalau memakai sabun itu berarti mandi. Nah, kalian tinggal lingkari kata mandi seperti ini. Udin mandi memakai sabun. Seperti itu ya. Bisa memahaminya? Nah, bagus sekali. Sekarang yang kedua. Benny pergi ke titik-titik gigi. Apakah ke sikat gigi ataukah dokter gigi? Nah, menurut kalian mana yang harus dilingkari? Kata sikat atau kata dokter? Nah, bagus, betul sekali. Yang dilingkari adalah kata dokter. Seperti ini ya. Benny pergi ke dokter gigi. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, Dayu mencuci titik-titik memakai sampo. Apakah mencuci rambut atau mencuci tangan? Nah, betul sekali, mencuci rambut. Tinggal kalian lingkari kata rambut ya. Yang keempat, Lani menggosok gigi 2 kali sehari atau Lani menggosok telinga 2 kali sehari. Nah, betul sekali. Lani menggosok gigi. Kalian lingkari kata gigi 2 kali sehari. Bagus. Kemudian yang terakhir, setelah bermain Edo mencuci titik-titik. Apakah hidung ataukah tangan? Setelah bermain Edo mencuci tangan. Pintar sekali. Tinggal lingkari kata tangan. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, selanjutnya di sini harusnya ya kalian bermain peran bersama teman-teman kalian ya. Tapi karena temannya tidak ada ya, karena kita belajar di rumah masing-masing, nanti kalian bisa bermain teman bersama orang tuamu atau saudaramu yang ada di rumah ya. Bagaimana main perannya? Nah, di sini judulnya adalah sakit perut. Jadi ceritanya Benny bermain di taman. Di sana ada ayunan, ada juga bak pasir. Benny bermain pasir. Setelah itu, Benny membeli kue. Benny makan kue, rasanya enak sekali. Tetapi, nah, Benny akhirnya merasa sakit perut. Kenapa ya Benny sakit perut? Nah, menurut kalian kenapa Benny sakit perut? Iya, benar sekali. Benny lupa mencuci tangannya sebelum makan. Padahal sebelumnya dia telah main pasir, kemudian main ayunan, dan bermain di taman ya. Segala macam mungkin dia pegang. Akhirnya dia beli kue dan langsung dimakan deh, tidak mencuci tangan dahulu. Sehingga Benny merasa sakit perut ya. Nah, seperti ini ya main perannya. Kalau bisa kalian melakukannya dengan orang tua, nah silakan kalian lakukan bersama orang tuamu dan juga saudaramu di rumah ya. Semangat ya anak-anak. Nah, kemudian, nah di sini yang terakhir kita ada latihan lagi ya. Nah, tugas kalian di sini sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu bermain sambil mengurutkan bilangan. Udin dan teman-teman bermain bersama. Bermain apakah mereka? Mereka bermain sambil mengurutkan bilangan. Bagaimana cara bermainnya? Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Tapi jangan lupa ya anak-anak, setelah kita bermain harus membersihkan tubuh. Bisa dengan mencuci tangan ataupun langsung mandi ketika pulang ke rumah. Agar apa? Agar tubuhnya terawat. Kalau tubuhnya sudah terawat, pasti juga akan sehat. Nah, anak, perhatikan angka pada kalung temanmu. Berbarislah sesuai urutan maju atau dari yang terkecil. Kemudian nanti bisa mundur dari urutan yang terbesar. Nah ya, sekarang kita coba. Nah, di sini ada Siti, Lani, ya, kemudian Edo, Udin, dan juga Dayu. Nah, mereka sudah mengalungkan bilangan. Yang pertama ada Siti, kemudian mengalungkan bilangan angka 2, Edo angka 5, kemudian Benny angka 1, kemudian Dayu angka 4, dan Lani angka 3. Coba kalian urutkan dari yang terkecil ya. Nah,
kira-kira angka berapa yang paling kecil? Angka 1. Pintar. Setelah 1, kemudian 2. Selanjutnya 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian bisa memainkannya dengan orang tua kalian di rumah ataupun saudaramu ya. Ataupun kelompok belajarmu kalau ada ya, boleh. Nanti kalian kalungkan atau tempelkan angka-angka seperti teman kalian ini. Ada angka 2, 5, 1, 4, dan 3. Nanti misalkan orang tua kalian bilang urutkan dari yang terkecil. Nah, kita panggil 1, maju angka 1 ya. Kemudian 2, maju angka 2. Kemudian 3, nah maju angka 3. Kemudian 4, maju yang keempat. Dan terakhir 5, maju yang kelima. Seperti itu ya. Kemudian coba juga kalian urutkan dari yang terbesar. Tadi kan sudah maju ya. Sekarang mundur dari yang terbesar. Misalkan orang tua kalian mengatakan angka 5. Nah, 5 mundur ke belakang. Kemudian 4, mundur juga. 3, mundur. 2, mundur. Dan terakhir 1, mundur lagi. Seperti itu ya. Sehingga kalian berbaris rapi sejajar kembali ya. Kemudian yang keduanya nih, ada di sini angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Dan urutan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itu anak-anak permainannya. Nah, bagaimana? Apakah kalian dapat memahami pembelajaran hari ini? Nah, coba kita ulang lagi ya. Sedikit saja pembelajaran hari ini tentang apa saja ya. Yang pertama, tadi kita telah apa? Telah membahas tentang cara atau aturan merawat tubuh ya. Apa saja harus dirawat? Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mulai dari mencuci rambut, kemudian membersihkan telinga, sampai dengan memotong kuku. Bagaimana aturannya? Membersihkan telinga bisa dilakukan setiap hari, 2 hari sekali, atau seminggu sekali. Begitupun dengan memotong kuku, bisa dilakukan 2 hari sekali ataupun seminggu sekali. Kemudian memotong rambut. Nah, kalau memotong rambut tidak usah dilakukan 2 hari sekali atau seminggu sekali ya. Tinggal dilihat saja apakah rambut kalian sudah panjang, khususnya laki-laki ya. Kalau laki-laki sudah melebihi telinga ataupun melewati alis bagian depannya, berarti rambut kalian sudah panjang, harus segera dipotong ya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan bisa dipanjangkan sesuka hati kalian, mau sebagaimanapun panjangnya, itu tidak apa-apa ya. Kalau laki-laki harus pendek. Nah, begitu anak-anak ya cara merawat tubuh. Kemudian harus dibuat jadwal atau aturannya seperti pada kolom yang tadi ya. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah belajar tentang bermain peran. Ada teman kalian yang sakit perut ya. Kemudian ada juga mengurutkan bilangan. Itu maju ataupun mundur dari yang terkecil atau yang terbesar. Bagaimana? Mudah bukan pembelajaran hari ini? Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah selesai mempelajari subtema 3 pembelajaran ke-6 ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan agar bisa bertemu lagi pada pembelajaran pertama subtema ke-4 ya. Nanti hari Senin berikutnya. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan saja sampai di sini pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.